Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa rangkuman dari live streaming yang dilakukan oleh BKN di FB dua hari kemarin. Jadi untuk beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari live streaming yang mereka lakukan terkait dengan hasil penetapan kelulusan CPNS tahun 2019. Yang pertama yaitu mengenai formasi kosong. Di sini dikatakan bahwa formasi kosong jumlahnya lumayan banyak, yaitu sebanyak 19.732 formasi yang kosong, dan ini dapat dioptimalisasikan untuk diisi oleh peserta-peserta yang mengikuti ujian kemarin. Jadi ada kemungkinan peserta yang mendapat ranking 2 atau ranking 3 bisa dijadikan atau bisa mengisi formasi-formasi kosong tersebut. Jadi ini rinciannya mengenai formasi yang kosong karena PG, karena passing grade tidak memenuhi, ada sekitar 13.866. Jadi ada yang kosong karena pesertanya tidak memenuhi passing grade. Yang kedua, peserta yang kosong dari awal atau tidak ada pendaftarnya ada sekitar 5.866 peserta. Jadi total keseluruhan yang berpotensi kosong yaitu sebesar seperti tadi 19.732, dan inilah yang akan dioptimalisasikan oleh pihak BKN. Artinya bisa jadi diambil dari ranking yang terbawah atau diambil dari formasi yang sama tetapi dari lokasi yang berbeda bisa diletakkan di sana. Jadi bagi teman-teman yang ranking 2 ketika ujian SKB tetap bersemangat, mudah-mudahan takdir Allah mengatakan bahwa tahun ini kita bisa menjadi CPNS. Jadi tetap berdoa, tetap berharap, mudah-mudahan segala yang terbaik untuk kita bersama. Yang kedua, batas sanggah, ada batas sanggahnya. Artinya setelah kita mengajukan pemberkasan, nanti jika ada yang salah atau hasilnya tidak sesuai, ada waktu sanggah yang diberikan oleh BKN. Kemudian serdik atau saran-saran dan usulan menjadi perhatian Panselnas dan akan dirapat serdik tidak menggantikan nilai SKB 100%. 3. Pemberkasan CPNS 2019 target BKN semuanya. Diulangi lagi, pemberkasan CPNS 2019 semuanya itu berbasis digital atau aplikasi. Namun untuk instansi yang dilamar menyesuaikan masih perlu berkas fisik atau akan dan lain-lainnya. Jadi maksudnya sekarang ini direncanakan bahwa data-data atau berkas-berkas yang dibutuhkan dalam CPNS kali ini akan diupload secara digital, mungkin di SSCN, tetapi bisa jadi instansi yang bersangkutan di daerah meminta bukti fisik dan kita harus mengumpulkannya. Yang keempat yaitu integrasi ijazah akan divalidasi dengan pangkalan data Dapodik Kemendikbud. Jadi semestinya data-data tersebut sudah ada dan tinggal dicek ulang oleh Panselnas. Jadi teman-teman silakan dicek di pangkalan dikti mengenai ijazahnya, apakah ijazah S1-nya itu sudah terdaftar. Karena ada sebagian peserta yang ternyata ijazahnya ketika dicek di pangkalan dikti ternyata ijazahnya belum terdaftar, artinya data tidak ditemukan. Jadi teman-teman dalam waktu 2 minggu ini silahkan teman-teman cek kembali ijazahnya apakah sudah terdaftar atau belum, karena jika ternyata belum terdaftar ini bisa jadi akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jadi kepada teman-teman mari kita lebih teliti lagi. Kemudian yang kelima, semua sanggahan akan terekam oleh sistem Panselnas dan menjadi masukan. Jadi tadi jika ada data yang salah dan kita melaksanakan sanggahan, dan itu akan diteliti ulang oleh Panselnas. Kemudian yang keenam, pemberkasan dapat menggagalkan peserta dikarenakan tidak memenuhi syarat, baik secara norma atau peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi, walaupun sudah melalui seleksi yang berlapis, misalnya SKD dan SKB. Contoh dari pemberkasan yang
menggagalkan, misalnya usianya kurang dari batasan usia minimal atau melebihi batasan usia maksimal. Yang merupakan anggota partai politik atau sedang mendaftar sebagai calon legislatif. Ini sudah pasti. Kemudian yang ketujuh, formasi kosong yang seperti yang tadi. Formasi kosong akibat pengunduran diri atau meninggal dunia, instansi dapat melaporkan untuk dioptimalkan. Jadi yang dimaksud dengan dioptimalkan ini bisa jadi diambil yang ranking di bawah atau diambil dari nilai-nilai passing grade-nya yang tinggi dengan jurusan dan formasi yang sama. Yang 9, SKB selain chat tetap valid, contohnya Kemendikbud menggunakan CBT, jadi jika ada selain chat hasilnya tetap valid. Dan 10, standar asesor atau penilaian CPNS harus dapat dipertanggungjawabkan yang akan berdampak dengan kemampuan peserta. Kemudian soal-soal SKB jauh berbeda dari tupoksi perkiraan disiapkan oleh instansi pemindah jabatan masing-masing. Selanjutnya, akreditasi prodi sepanjang masih bisa ditelusuri dengan sistem tidak masalah baik fotokopi maupun legalisir. Jadi asalkan akreditasinya bisa dicek oleh pihak BKN, maka akreditasinya dianggap sah. Ini sumbernya dari Deputika Sika dan Deputasi Mutasi BKN, moderatornya Karohumas BKN. Selanjutnya, ini dari sumber yang berbeda, saya temui bahwa yang hasil dari resume live streaming BKN kemarin, yang pertama optimalisasi formasi kosong tidak terpenuhi, sama seperti sebelumnya. Yang ini seperti apabila formasi disabilitas tidak terisi, maka peringkat kedua dari formasi umum dengan koalisi pendidikan yang sama bisa mengisinya. Dan yang kedua, begitu juga dengan formasi lulusan terbaik atau kumlot bisa diisi dari formasi umum dengan kualitas pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi artinya peringkat 2 kalau memang ada posisi yang kosong bisa dimasukkan ke formasi-formasi yang disabilitas atau formasi lulusan terbaik kumlot yang kosong. Yang kedua, pengumuman hasil seleksi CPNS, instansi pengusul akan mengirim daftar riwayat hidup dan mengupload dokumen persyaratan penetapan NIP di akun SSCN masing-masing. Jadi, kita mengisi daftar riwayat hidup di SSCN kita masing-masing, di akun kita masing-masing. Ada masa sanggah. Periode sanggah itu dari tanggal 1 sampai 3 November 2020. Sanggahan tetap kita lakukan di akun masing-masing. Jadi jangan sampai akunnya kehilangan sandi, karena kalau akun kehilangan sandi, bagaimana kita bisa menguploadnya. Kemudian yang keempat, BKN mengupayakan pemberkasan secara digital, tapi tidak menutup kemungkinan instansi daerah juga melakukan pemberkasan dalam bentuk fisik. Sama seperti tadi, bisa jadi ke BKN kita itu secara digital, dan ke instansi daerah masing-masing bisa jadi dalam bentuk fisik. Jadi tetap disiapkan keduanya. Kemudian legalisir ijazah. Karena prosesnya secara digital, kemungkinan dokumen ijazah di-scan dan panitia akan mengecek keabsahan ijazah secara online. Karena ijazah sudah terekam secara digital di pangkalan data. Sekali lagi, cek ijazah kita di pangkalan data apakah ijazah kita sudah terdaftar atau belum. Karena dulu ketika saya mencek data, kalau tidak salah tahun 2018, ketika awal-awal lulus kuliah, ketika saya cek data, alhamdulillah saya sudah terdaftar ijazahnya. Tetapi ternyata ada teman-teman saya yang seangkatan dan sejurusan yang sama, ketika dia mencek ijazahnya, ternyata ijazahnya belum didaftarkan oleh pihak kampus. Jadi teman-teman mohon segera dicek ijazahnya. Kemudian penyebab TMS tidak memenuhi syarat. Berarti secara peraturan perundang-undang ada persyaratan yang tidak dipenuhi. Seperti tadi mengenai umur dan atau terlibat dengan partai politik. Yang ketujuh, pemberitahuan optimalisasi formasi kosong BKN akan mengolah proses optimalisasi. Apabila setelah dilakukan optimalisasi peserta seleksi meninggal dunia atau mengundurkan diri, instansi wajib melaporkan ke BKN. Nah, teman-teman,
itulah mengenai rangkuman dari hasil live streaming mengenai proses pemberkasan CPNS tahun 2019 yang akan dilakukan oleh peserta yang dinyatakan lulus nanti SKB dan mendapat nilai yang tinggi, dan juga bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai formasi yang kosong itu sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang dapat ranking 2 atau ranking 3 atau ranking 4 asalkan memenuhi passing grade dan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk mengisi formasi-formasi kosong tersebut. Tetap semangat, tetap optimis, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.